Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Ayu Istiqomah Jelita dari SD Silaturahmi Islamic School, CGP Angkatan 8 dari Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yaitu koneksi antar materi budaya positif di modul 1.4. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan untuk mereview pemahaman saya tentang modul 1.4 ini. Di sini uh, ada pertanyaannya adalah, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini ada keterkaitannya nggak dengan materi sebelumnya di modul 1.1 sampai 1.3, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Oke, untuk yang pertama itu adalah tentang disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid itu memiliki motivasi dari intrinsik tersebut, mereka telah memiliki efek yang dampak sangat panjang, sehingga tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, mereka itu tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu untuk disiplin positif. Nah, Ki Hajar Dewantara juga pernah bilang adalah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, adapun definisi tadi kata merdeka, kata Ki Hajar Dewantara adalah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, disiplin dan kata lain berarti itu adalah mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Nah, di modul yang sudah saya pelajari itu, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, itu mengartikan disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai itu adalah nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan itu sendiri telah diperkenankan atau disepakati bersama dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti teori kontrol yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik tadi yang akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini juga disiplin positif juga menerapkan P5, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tujuan mulai dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu tadi dari disiplin positif. Oke, lalu kemudian adalah
Motivasi. Teori motivasi ini Diana Gossen juga menyatakan ada 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini juga ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau mau yang dengan cara dari hukuman, misalnya itu adalah jika penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, dia akan merasa perlu lagi dan lagi, dan kita juga harus melakukan lagi dan lagi. Jadi tidak ada motivasi dari dalam diri, seperti itu. Lalu jika dia kalau ada penghargaan itu juga salah satu akan terjadinya restitusinya salah gitu. Maksudnya ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Nah, seharusnya itu refleksi yang akan digunakan. Lalu dari posisi kontrol. Oke, posisi kontrol itu ada 5. Pertama itu adalah penghukum, kedua itu teman, lalu ketiga pembuat rasa bersalah, kemudian ada pemantau, dan terakhir ada manajer. Nah, keyakinan sekolah kelas juga itu berasumsi atau bersumber dari kebajikan-kebajikan universal tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jika segitiga restitusi ini dilakukan dengan sangat baik, karena sudah mendapatkan posisi 5 kontrol tadi, dalam pembelajaran itu juga akan semakin nyaman. Para peserta didik juga akan semakin bisa paham dirinya dan sama-sama ingin mencari solusinya. Bukan buat hanya dirinya, tapi untuk orang lain juga. Nah, seperti yang sudah pemahaman modul 1.1, itu kita ingin filosofi KHD itu adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Dan pembelajaran juga berpusat pada anak. Lalu kita juga belajar trilogi, pendidikan, asas trikon, dan budi pekerti. Kalau nilai dan peran guru penggerak tadi sesuai dengan yang kita belajar budaya positif, itu kita juga masuk nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, di sini maksudnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini juga sangat antar materi 1.3 dan 1.4 juga ada koneksinya, yaitu kita jadi tahu visi guru penggerak dengan tahapan bagja, itu juga ada paradigma inquiry apresiatif ya. Jadi di sini sangat berpengaruh sekali dalam pembelajarannya, seperti itu. Oke. Kemudian ini refleksi saya. Di sini sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? Dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Iya, saya sangat menarik dengan inti dari nilai-nilai kebajikan. Ternyata nilai-nilai kebajikan itu sangat-sangat banyak sekali dan sudah sering saya temui sebenarnya. Tapi memang istilahnya itu berbeda untuk saya. Nah, tapi dengan pembelajaran di guru penggerak ini, saya jadi paham dan jadi tahu. Dan juga dari segitiga restitusi, saya tidak paham bahwa itu kita harus menstabilkan identitas. Kita harus tanya dulu nih, paham dulu apa masalahnya, mengiyakan apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut, lalu kita memvalidasi tindakannya betul atau salah. Jika salah, berarti kita tinggal cari apa sih solusinya, seperti itu. Jadi itu sangat menarik sekali buat saya. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda? Oke, di sini saya jadi belajar bahwa jika murid berbuat salah,
ataupun ada yang kurang tepat, saya sebagai guru itu harus berpikir positif dulu. Oh, mungkin anak ini belum tahu. Oh, mungkin anak ini memang belum paham. Jadi kita harus sabar dulu dan tidak tersulut emosi. Gitu. Jadi kita tanyakan dulu baik-baik, kita cari restitusinya, bukan langsung menghukum ataupun memberi tindakan yang merugikan semua pihak seperti itu. Lalu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Oke, pengalaman yang pernah saya terapkan itu adalah mengajak anak untuk berdiskusi. Jadi waktu itu saya penerapannya hampir sama, cuman tidak serinci restitusi ini. Saya mengajak ngobrol, saya cari tahu runtutan ceritanya. Setelah itu saya yang mengajak siswa untuk bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Harusnya saya tanyakan ke siswa, bukan saya yang menyimpulkan. Seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Kayak perasaan saya waktu itu karena saya tidak tahu, saya merasa, diri saya sangat benar sekali untuk menyelesaikan suatu masalah terhadap anak murid saya atau peserta didik di sekolah. Namun setelah saya mempelajari ini, ternyata kemarin yang saya lakukan itu salah dan harus diperbaiki. Dan alhamdulillah sudah saya pelajari. Insya Allah saya akan terapkan di keadaan-keadaan atau situasi yang memang butuh restitusi tersebut. Oke, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep itu, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Ya, yang tadi saya bilang, yang saya sudah baik adalah ketika siswa saya itu mengalami masalah, saya selalu menanyakan, saya selalu mengajak ngobrol. Tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang saksi-saksi yang lain. Jadi saya ajak duduk bareng, kemudian saya tanyakan alasannya dia melakukan hal itu kenapa, ternyata ada pembelaan diri, dan memang pada saat itu kalau memang ada suatu kata atau kalimat yang tidak serak di hati saya orangnya ekspresif, jadi saya agak menyudutkan salah satu pihak, jadi itu harusnya tidak boleh seperti itu. Itu yang akan saya perbaiki di kedepan hari. Oke, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Oke, yang sering saya pakai itu adalah posisi pemantau. Kenapa pemantau? Karena ini saya itu mengawasi. Saya bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang saya awasi. Ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah saya buat. Ada sanksi-sanksinya. Dan ini harusnya saya bisa memisahkan hubungan pribadi saya dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Nah, ini saya mengontrol murid. Kenapa saya misalnya waktu itu anak tidak mengerjakan tugas udah 3 kali saya hitung. Nah, saya minta dia pada saat snack time harusnya dia istirahat, saya ambil waktu istirahatnya. Sehingga saya pantau, saya lihat dia benar-benar mengerjakan PR-nya di jam istirahat snack time seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari ini, ternyata pemantau itu tidak baik. Yang paling baik adalah manajer, di mana manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebenarnya seorang manajer ini juga adalah dia memiliki kedua keterampilan, yaitu bisa posisi teman dan juga bisa posisi pemantau. Nah, tapi memang suatu waktu bisa kembali terjadi untuk posisi ini, tapi diharapkan kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri ini kita bisa mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di mana di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kita berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada
seorang manajer akan berkata itu apa yang kita yakini, seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Dan lain-lain. Oke, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Yang tadi saya bilang, saya memvalidasi tindakan yang salah. Saya ajak ngobrol anak siswa tersebut. Saya tidak menanyakan keyakinannya bahwa boleh nggak seperti itu. Saya tanyakan dulu, saya tidak mensampaikan identitas, tapi saya langsung memvalidasi tindakan anak yang salah. Lalu kita sama-sama cari solusinya waktu itu. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya ini cukup, karena di modul 1.4 ini benar-benar sangat luar biasa sekali untuk menghadapi suatu permasalahan di sekolah, baik di lingkungan sekolah dasar maupun di tingkatan akhir. Karena ini memang kita niatnya adalah supaya peserta didik kita menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam setiap masalahnya. Seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu semua, tugas saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.